wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi SMA IPS Mataram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sedikit membagikan beberapa hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang dimana pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu makna yang terkandung di dalam surah Al-Fajr, yang dimana kalian semua menghafalnya. Salah satu ayat yang berbunyi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang manusia di dalam ayat ini. Gambaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang ketika dia diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, Tuhan sedang memuliakanku, Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakanku. Akan tetapi ketika diberikan ujian, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menghinakan, Allah Subhanahu wa taala benci kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bersyukur atas nikmat itu. Akan tetapi ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, teguran, kita seringkali mengeluh akan hal itu. Dan kemudian yang paling parahnya adalah kita sebagai manusia itu seringkali mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan ini tidak adil kepada kehidupanku dan sebagainya. Padahal semua itu kembali kepada kita bagaimana cara menyikapi takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sifat manusia itu muncul. Sifat yang kemudian muncul itu adalah manusia seringkali ketika diberikan kebaikan yang banyak, akan tetapi ketika satu kesalahan yang tampak, maka satu kesalahan itulah yang paling diingatnya. Sedangkan ribuan kebaikan yang diberikan oleh siapapun itu akan dilupakan begitu saja dikarenakan satu kesalahan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu kalian lakukan keburukan, beribu-ribu keburukan, tapi kalian kembali kepada Allah suatu waktu, kemudian dengan keseriusan kalian kembali kepada Allah bertaubat, Allah akan memberikan kepada kalian pengampunan akan dosa-dosa yang begitu banyak itu. Dan bahkan selain pengampunan, fadlah, Allah akan berikan kelebihan rezeki kepada kalian. Allah akan berikan kelebihan nikmat kepada kalian setelah Allah mengampuninya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat keseriusan kalian, kapan kalian kembali kepada Allah di setiap hari, di setiap waktu. Walaupun kalian tetap melakukan dosa, Allah tunggu kapan engkau serius untuk menghadap kepadaku dan kemudian bertaubat. Beda sama kita, 1000 kebaikan datang satu keburukan, lupa kebaikan itu. Kira-kira pernah nggak kita melakukan itu kepada teman-teman kita? Mungkin ada yang udah beberapa kali melakukan kebaikan, kemudian tiba-tiba satu keburukan yang terlihat itu yang kemudian paling diingat. Kebaikan yang lain
hilang. Itu adalah sifat kita. Maka sebagai seorang manusia, yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, kita saling mengingatkan satu sama lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terus memperbaiki diri, terus mengintrospeksi diri, terus muhasabah diri, sehingga setiap harinya ada perubahan menuju hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita nikmat atau ujian itu tergantung pada bagaimana cara kita menyikapinya. Ana inda zanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau ketika kita diberikan nikmat, kita bersyukur, itu adalah cara kita menyikapi nikmat itu. Ketika kita diberikan ujian, kita bersabar, itu cara kita menyikapi. Karena kita menyikapi itu dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mengatakan nikmat-nikmat itu ada dari kita. Sedangkan ujian yang Allah berikan itu adalah bentuk azab yang diberikan kepada kita, bentuk Allah benci kepada kita. Itu kan pikiran kita, sikap yang kita kemudian munculkan dikarenakan prasangka yang kita miliki. Maka sekarang perbaiki prasangka kita, perbaiki sudut pandang kita, sehingga apapun yang ditetapkan kepada kita, semuanya itu adalah benar-benar untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.